Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Beberapa menit ke depan kita akan berbicara tentang pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Check it out. Anak-anak yang berbahagia, pernahkah Ananda bertemu dengan beberapa permasalahan dalam pembelajaran sebagai berikut? Yang pertama ada rasa malas, penyakit klise atau penyakit klasik yang sering menghampiri para pelajar atau siapapun yang sedang belajar. Permasalahan kedua yaitu belajar hanya untuk nilai. Belajar hanya dilakukan saat menghadapi ulangan karena tidak mau nilainya jelek dan tidak mau mengikuti remedial yang kadang-kadang tugasnya seabrek ya. Berikutnya permasalahan putus asa. Ada orang yang menghakimi dirinya sendiri sebagai orang yang tidak pintar sehingga enggan untuk belajar. Ada perasaan dalam dirinya, buat apa saya belajar? Toh saya tidak pintar-pintar. Ini permasalahan. Yang berikutnya tidak suka mapel, tidak suka mata pelajaran tertentu juga akan menjadi permasalahan dalam pembelajaran. Padahal semua mata pelajaran harus diikuti dengan baik. Kita tidak bisa memilih pelajaran-pelajaran tertentu di sekolah. Semuanya harus dipelajari, semuanya harus diikuti. Permasalahan berikutnya keliru belajar, atau lebih tepatnya keliru cara belajar. Cara belajar yang salah dapat menimbulkan permasalahan. Misalnya mengutamakan hafal daripada paham. Ini rumusnya apa gitu ya, sehingga pusing, cepat lelah, otak kita cepat lelah. Utamakan paham baru itu akan lebih menyenangkan. Dan permasalahan berikutnya tidak konsisten. Belajar sekehendak hati tanpa menentukan jadwal atau belajar semaunya. Kapan saya mau belajar? Belajar. Kalau tidak mau, tidak melaksanakan pelajaran atau tidak melakukan pembelajaran. Itu akan menjadi masalah. Anak-anakku yang berbahagia, permasalahan-permasalahan dalam belajar ini tentu saja harus diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Kita harus melaksanakan pembelajaran yang efektif. Apa itu belajar efektif? Yaitu proses belajar yang berefek, yang menghasilkan sesuatu yang dapat kita pahami. Nah, berikut ini akan disampaikan beberapa cara belajar efektif. Ya. Simak baik-baik dan laksanakan. Tidak perlu semuanya, beberapa saja laksanakan. Insya Allah belajar akan menjadi lebih efektif. Yang pertama, niat bersungguh-sungguh. Niatkan dalam hati bahwa kita akan belajar dengan baik begitu. Kemudian jangan lupa berdoa. Berdoa, ya, kita ini tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian kita juga bisa melakukan belajar kelompok. Ya. Belajar kelompok. Belajar dengan teman-teman biasanya bisa saling membantu dan saling memotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Bagaimana dengan keadaan pandemi seperti ini? Belajar kelompok dapat dilakukan melalui grup WhatsApp atau melalui virtual meeting, baik dengan Google Meet atau Zoom meeting. Nanti kita pelajari itu bagaimana caranya. Kemudian membuat catatan, intisari pelajaran. Setiap ada materi yang dipelajari, buat intisarinya, buat rangkumannya, ya, buat rangkumannya dicatat. Kemudian membuat rencana belajar, rencanakan pembelajaran itu dengan baik, mulai dari awal sampai akhir. Disiplin dalam belajar. Belajar itu harus disiplin. Ketika kita sudah membuat rencana, ketika kita sudah membuat jadwal, laksanakan dengan baik. Disiplin. Bisa juga dengan dilakukan tanya jawab.
Kalau dengan sesama teman tanya jawab, temannya bertanya, kita menjawab, ya. Kemudian serius dan tekun, ini tentu menjadi hal yang penting. Serius, tekun gitu. Mengatur waktu belajar. Serajin-rajinnya kita belajar harus tetap diatur waktu. Jujur pada diri sendiri. Tanggung jawab. Ya, kita harus punya tanggung jawab. Fokus menyimak penjelasan. Ketika ada penjelasan baik melalui online, di video pembelajaran, ataupun apalagi di dalam kelas, itu harus fokus ya. Kemudian mengulangi pelajaran. Ulangi pelajaran itu di rumah. Cukup istirahat dan makan tuh kan. Kita harus istirahat, harus ada makan dan cukup. Tidak kurang, tidak lebih, cukup. Kekurangan kita akan lapar, dalam kurung salatri gitu ya. Kalau kekenyangan kita akan kemerkaan gitu, ngejengkang, ngantuk juga. Akhirnya berlatih untuk pelajaran yang kurang disukai. Kalau ada pelajaran yang kurang disukai, justru kita harus banyak berlatih. Ikuti ekskul, ekstra kurikuler untuk merefresh pikiran kita supaya tetap segar. Cari pembimbing yang tepat. Itu dari guru, orang tua, dari sesama teman gitu. Artinya teman belajar yang baik. Hindari kebiasaan mencontek pekerjaan teman, karena ini akan memanjakan kita, membuat kita menjadi manja. Lokasi dan situasi kondusif. Ya, kondusif itu. Jangan malu bertanya, kerjakan tugas, imitasi. Apa ini maksudnya imitasi? Imitasi itu meniru tetapi ada modifikasi ya, modifikasi. Trial and error, atau lebih tepatnya trial and success. Coba terus. Berikutnya conditioning. Sesuaikan kondisi sekitar dengan kenyamanan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Mulai dari hal kecil, jangan dulu mau ke puncak gunung sebelum kita melewati lembah. Sering praktikan. Kalau ada matematika, praktikan dengan soal. Praktikan dengan soal-soal ya. Dan terakhir, gunakan media dan sumber yang relevan. Saat ini banyak sekali sumber-sumber informasi untuk kegiatan pembelajaran. Demikian tadi materi tentang masa belajar dan cara belajar efektif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar untuk belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.